Harmoni warga Gaza Palestina melaksanakan buka bersama. KKP diminta berani seret aktor utama pagar laut. Banjir landa Kabupaten Bogor, ratusan rumah terendam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini, di mana dengan sejumlah informasi lainnya akan kami hantarkan. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi terkait kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, kami juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam. Momen Presiden Prabowo berbuka puasa bersama putranya Didit dan juga Titik Soeharto mendapat banyak pujian dari warganet di sosial media. Ribuan komentar lucu dan manis mengungkapkan kebahagiaan mereka melihat kebersamaan keluarga Prabowo Subianto. Momen hangat Presiden Prabowo Subianto saat berbuka puasa bersama putranya Didit Hedi Prasetyo dan Titik Soeharto mendapat respon positif dari warganet. Ribuan komentar memenuhi unggahan tersebut di akun Instagram @prabowo, di mana Prabowo menyapa dengan caption "Selamat berbuka puasa". Dalam unggahan tersebut tampak Prabowo dan juga Titik dan Didit duduk bersama menikmati hidangan berbuka puasa dengan senyum bahagia. Komentar-komentar lucu dan juga manis dari netizen pun membanjiri postingan tersebut. Warganet juga mengungkapkan kebahagiaan melihat kebersamaan keluarga Prabowo di hari kedua Ramadan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence atau AI. Wapres juga menegaskan bahwa inovasi berbasis AI merupakan salah satu pendorong utama kemajuan bangsa. Selain dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence atau AI di kantor Wapres Jakarta pada Jumat 28 Februari 2025. Wapres mengapresiasi semangat anak muda dalam mengembangkan kecerdasan buatan, terutama di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Wapres pun memberi motivasi agar anak-anak muda Indonesia bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan menjadi inovator dan pencipta solusi berbasis AI yang berdampak bagi masyarakat. Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus dukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan yang pro-inovasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Dalam rapat kerjasama Komisi 6 DPR RI, Perum Bulog melaporkan stok beras Indonesia per 27 Februari sebesar 1,95 juta ton, terbagi beras medium dan juga beras premium. Perum Bulog melaporkan stok beras dengan distribusi terbanyak di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta menjalankan program stabilisasi harga beras sebanyak 150.000 ton. Komisi 6 menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama Perum Bulog di Senayan, Jakarta pada 3 Maret 2025. Dalam rapat, Perum Bulog melaporkan kondisi stok dan juga distribusi komoditas pangan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri per 27 Februari 2025. Stok beras di Indonesia tercatat sebesar 1,95 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmi Prasetya, menyebutkan bahwa stok tersebut terdiri dari 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan juga 50.951 ton beras premium komersial. Novi menjelaskan bahwa stok tersebut tersebar di seluruh Indonesia meliputi 26 kantor wilayah dan 477 gudang. Stok terbesar berada di Jawa Timur dengan jumlah 461.156 ton. Sementara posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan 185.198 ton. Posisi stok dan sebaran komoditas pangan. Dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional, yaitu bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan, yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton per tanggal 27 Februari 2025. Stok beras tersebut terdiri dari
1.901.24 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium untuk komersial. Stok tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri di 26 kanwil dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia, sebagaimana display peta penyebaran di paparan. Selain komoditas penugasan beras, Bulog juga mempunyai komoditi di luar penugasan sebagai bagian dari bisnis komersial Bulog, yaitu tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, telur. Dengan jumlah stok tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Bulog bertekad untuk dapat mengendalikan harga sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain beras yang menjadi komoditas penugasan, Novi menyebutkan bahwa Bulog juga mengelola komoditas lain sebagai bagian dari bisnis komersial, seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, dan telur, meskipun kondisi stok komoditas tersebut tidak dirinci. Saat ini, Bulog ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dengan total 150.000 ton beras yang ditujukan untuk wilayah di luar provinsi yang surplus produksi. Penugasan ini berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Untuk menjalankan program ini, Bulog bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain melalui operasi pasar atau pasar murah di seluruh titik layanan PT Pos Indonesia, pada pedagang atau pengecer, serta 26.000 outlet jaringan rumah pangan kita yang dikelola Bulog. Selain itu, Bulog juga menggandeng pemerintah daerah untuk gerakan pangan murah, serta melibatkan satuan tugas Satgas, pengendali harga dan juga sinergi dengan BUMN Pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, seluruh dunia mulai mempersiapkan suasana buka puasa pertamanya. Seperti salah satunya negara di Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Pelepasan tembakan meriam perdana menandakan dimulainya buka puasa pertama bulan suci Ramadan di negara tersebut. Seluruh umat muslim di seluruh dunia tengah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada bulan ketiga di tahun 2025 ini. Indonesia juga turut memeriahkan dengan kembang api hingga petasan pada malam tarawih kemarin. Lalu, bagaimana dengan negara lainnya? Ada hal unik terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana perayaan hari pertama puasa di bulan Ramadan disambut dengan dentuman meriam oleh pemerintah setempat di Masjid Sheikh Zayed. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan, hingga penyediaan kendaraan listrik 70. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan, hingga penyediaan kendaraan listrik 70 unit kepada para pengunjung. Dilansir dari laman Fiori, masyarakat di kota tersebut berbuka puasa di halaman masjid bersama sanak keluarga dengan konsumsi makanan yang telah disiapkan oleh pihak masjid. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota negara tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi bulan Ramadan tentu tidak lepas dari pasar takjil yang banyak muncul dengan aneka jajanan khas Ramadan. Tak terkecuali di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana terdapat sebuah pasar kuliner yang dibangun di atas lahan bekas pertambangan yang menawarkan aneka takjil berupa jajanan jadul dan tradisional yang banyak diminati warga. Pasar ekologis Argowijil di Desa Gari, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi salah satu lokasi berburu takjil bagi warga Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Pasar Argowijil yang juga memang menjadi salah satu sentra kuliner di Gunung Kidul berubah konsep menjadi pasar Ramadan selama bulan puasa. Banyak masyarakat yang datang untuk ngabuburit sekaligus berburu takjil di pasar kuliner yang dibangun di atas lahan bekas pertambangan batu kapur ini. Uniknya, bukan hanya menu khas Ramadan seperti kolak pisang dan aneka minuman saja, pasar ini banyak menyediakan jajanan jadul dan tradisional khas Gunung Kidul yang tidak ada di daerah lain. Di antaranya yang paling banyak diburu warga adalah pecel, nasi tiwul, tempe benguk, hingga sambal tawon.
Aneka jenis olahan ini adalah makanan khas Gunung Kidul yang memiliki keunikan rasa tersendiri yang umumnya dijual oleh warga sekitar pasar yang dibuka sejak tahun 2017 tersebut. Harganya pun sangat ramah di kantong, satu jenis olahan singkong misalnya dijual mulai Rp2.000 saja. Sementara satu bungkus pecel hanya dijual Rp4.000. Sambal tawon, sambal mading, kuli pecel kuli, nasi pecel, nasi kola. Harganya mulai dari berapa, Bu? 2.000-an. 2.000-an. 2.000, kola 4.000. Yang ada sekarang yang paling banyak diminati apa ini? Sambal tawon. Sambal tawon. Sama pecel. Sambal tawon sama pecel. Keunikan jajanan takjil dan juga harga yang murah membuat pasar ekologis Argowijil menjadi salah satu lokasi favorit berburu takjil saat bulan Ramadan. Kebetulan karena di sini konsepnya pasar tradisional, Mas. Banyak sekali makanan-makanan yang tradisional yang jarang dijumpai di tempat lain. Ini saya beli botok manding, terus ada juga sambal tawon, ada juga pecel sama sego jagung, Mas. Ini khas di sini. Ini memang ngabuburit sekalian berburu takjil gitu ya? Iya, ngabuburit berburu takjil karena di sini juga banyak wahana, buat anak-anaknya juga bisa. Terus untuk tempat sholatnya luas, Mas. Kebetulan di sini enak aksesnya gitu. Bagaimana? Tertarik berburu takjil jajanan jadul di Pasar Argowijil? Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi momen tepat untuk mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Salah satunya dengan mengadakan berbagai lomba religi yang tidak hanya menyenangkan, melainkan juga mendidik. Seperti lomba hafalan surat pendek, menyanyi, hingga berhitung cepat dan mewarnai. Dan juga kegiatan yang digelar sambil menunggu waktu berbuka puasa tidak hanya membuat anak-anak lebih memahami makna Ramadan, tetapi juga membantu mereka merasakan kebersamaan dan juga semangat beribadah bersama teman sebayanya. Banyak cara untuk membuat bulan Ramadan lebih bermakna. Salah satunya dengan menggelar lomba-lomba religi bertema Ramadan, seperti yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Denpasar, Bali. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, anak-anak diajak mengikuti berbagai lomba kreatif dan bermanfaat, seperti lomba hafalan surat pendek, lomba menulis angka, berhitung cepat, dan mewarnai. Lomba dibagi menjadi 2 kategori, yaitu usia 3 hingga 7 tahun, serta 8 hingga 12 tahun. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama, lomba-lomba ini juga menjadi sarana untuk membangun karakter anak-anak, seperti kepercayaan diri, serta berani berbicara di depan umum. Sambil menunggu berbuka puasa, anak-anak pun mengaku senang bisa mengikuti berbagai lomba. Meski terlihat sedikit tegang dan masih canggung, anak-anak ini mampu dengan lancar mengucapkan berbagai hafalan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Selain hafalan, mayoritas peserta juga mampu mengatur nafas dengan baik hingga menguasai tajwid. Senang nggak ikut lombanya? Senang. Senang ya? Udah sering belum ikut lomba? Udah ya? Ini berapa lama ininya? Persiapannya berapa lama? Berapa hari? Lama sekali. Oh, yang ngajarin siapa? Yang ngajar? Mama. Oh, mamanya ya? Iya. Berapa lama sih ini latihannya ini untuk ikut lomba ini? 1 minggu. 1 minggu ya? Kesulitan enggak menghafal doanya ini? Kesulitan atau enggak? Udah terbiasa ya? Udah tiap hari diucapkan ya? Yang ngajar siapa? Ibu. Ibunya ya? Iya. Senang enggak ikut lomba ini? Senang ya? Selain menyalurkan dan mengembangkan bakat lomba religi semacam ini juga berperan mendekatkan hubungan orang tua dan anak, serta memperkuat hubungan sosial. Anak-anak maupun para orang tua juga berharap di tahun-tahun selanjutnya, lomba religi semacam ini bisa terus diadakan untuk menambah berkah dan makna bulan suci Ramadan. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. PT Kereta Komuter berlakukan aturan khusus selama bulan suci Ramadan.
di mana para pengguna kereta rel listrik atau KRL ini memperbolehkan untuk makan dan juga minum di rangkaian kereta saat memasuki waktu berbuka puasa. Meski begitu, para pengguna KRL dihimbau untuk senantiasa disiplin menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Memasuki bulan suci Ramadan terhitung mulai 1 Maret 2025 hari ini, PT Kereta Komuter memberlakukan aturan khusus di mana para pengguna kereta rel listrik atau KRL diperbolehkan untuk makan dan minum di rangkaian kereta saat memasuki waktu berbuka puasa. Vice President Public Relation KAI Komuter, Johnny Martinus pada Sabtu siang mengungkapkan para pengguna KRL Komuter Line diperkenankan untuk berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang tak berlebihan selama 1 jam. Selain akan menginformasikan waktu berbuka puasa melalui petugas yang berdinas, pihaknya juga menyediakan water station, di mana para pengguna bisa mengisi air minum dengan menggunakan tempat minum pribadi. Kereta api komuter memberlakukan aturan khusus selama bulan suci Ramadan ini. Saat memasuki waktu berbuka puasa, para pengguna diperbolehkan untuk makan dan minum di dalam komuter lain. Selama 1 jam, pengguna diperkenankan untuk berbuka puasa dengan makanan dan minuman ringan, dengan tidak berlebihan, serta makan dan minuman yang tidak berbau menyengat. Petugas kami akan menginformasikan waktu berbuka puasa dan juga menyediakan water station untuk mengisi air dengan menggunakan tempat minum sendiri. Kami menghimbau kepada para pengguna untuk tetap disiplin, menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan setelah berbuka puasa di dalam komuter lain. Meski begitu, para pengguna KRL dihimbau untuk senantiasa disiplin menjaga kebersihan dengan tak membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Gaza kembali merasakan buka puasa di tengah reruntuhan puing bangunan. Meskipun berbuka di tengah reruntuhan, rasa kekeluargaan warga Gaza tak pernah runtuh dan tetap melakukan kegiatan buka bersama. Hari pertama melaksanakan bulan Ramadan, warga Palestina, khususnya di daerah Rafah, Gaza, melakukan kegiatan sahur bersama hingga buka bersama dengan meja yang membentang panjang di tengah reruntuhan bangunan-bangunan di sana. Sebelumnya tahapan gencatan senjata berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025 lalu, di mana pejabat Israel, Qatar, Mesir, dan Amerika melakukan negosiasi. Sementara Hamas yang tidak hadir diwakilkan oleh negara mediator, Qatar dan Mesir. Untuk mengurangi ketegangan, berbuka puasa di tengah gunungan puing reruntuhan, warga di sana berinisiatif memasang lampu hiasan untuk mempercantik suasana, juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Berbuka puasa di tengah puing bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Warga Gaza tidak berhenti mengkhawatirkan agresi yang mungkin saja terjadi pada saat mereka melangsungkan sahur atau berbuka puasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan informasi lainnya, salah satunya terkait Menhan serahkan 700 unit maung NV3 kepada TNI Polri. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyoroti permasalahan pemagaran laut seluas 30,16 km yang dinilainya memiliki unsur pidana. Di mana juga dalam menurutnya denda yang ringan tidak cukup menindak pelanggaran ini, terutama jika ada indikasi pemalsuan dokumen untuk melegalkan pemalsuan aset negara. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menyoroti permasalahan pemagaran laut seluas 30,16 km yang dinilainya memiliki unsur pidana. Menurut Firman Subagio, denda yang ringan tidak cukup menindak pelanggaran ini, terutama jika ada indikasi pemalsuan dokumen untuk melegalkan pemalsuan aset negara. Lebih lanjut, ia menjelaskan, hal ini seperti memberikan lampu kuning atau lampu hijau kepada calon pelanggar baru yang akan datang. Saya melihat atau membidik bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Saya mencermati dan menyimak bahwa ini ada unsur pidananya. Di KUHP pasal 263, 264 itu ada tindak pidana yang ada unsur kesengajaan, yaitu adanya pemalsuan surat-surat dan dokumen yang dipakai untuk melegalkan daripada pemagaran laut yang menjadi aset negara ini. Firman Subagio mengajak semua pihak untuk serius menindak kasus ini agar tidak memberi celah bagi pihak-pihak yang berupaya menjarah kekayaan negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin juga menyerahkan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3 kepada TNI dan juga Polri di Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung. Menhan Syafri menyatakan penyerahan 700 unit Maung MV3 ini merupakan hari bersejarah bagi pemerintah, industri pertahanan, TNI, dan Polri. Menteri Pertahanan RI Syarif Samsudin secara simbolis menyerahkan kendaraan operasional ini kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Dilanjutkan penyerahan ini oleh Panglima TNI kepada Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasal Marsikal TNI Tony Harjono. Prosesi serah terima ini berlangsung di Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 1 Maret 2025. Kegiatan ini sebagai wujud nyata peningkatan kapabilitas operasional dalam mengawal kedaulatan dan keamanan nasional, serta mewujudkan Kaptibmas maupun menunjukkan kemampuan Indonesia. Menhan Syarif menyatakan, penyerahan 700 unit Maung MV3 ini merupakan hari bersejarah bagi pemerintah, industri pertahanan, TNI, dan Polri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mendukung perdagangan offline dan online secara beriringan.
Salah satunya dalam bentuk dukungan untuk perdagangan offline dilakukan dengan memfasilitasi UMKM untuk berkembang di retail modern. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan ialah pengamanan pasar dalam negeri. Kemendak tidak hanya fokus pada perdagangan daring, melainkan juga terus menggerakkan perdagangan luring. Menurutnya, banyak UMKM Indonesia yang berpotensi masuk ke retail modern. Pada Kamis 27 Februari 2025, telah adanya penandatanganan nota kesepahaman antara pengusaha UMKM dan MAP Group di kantor Kementerian Perdagangan. Kesepakatan itu berisi agar MAP menyelenggarakan penjualan produk barang UMKM yang akan dipasok oleh UMKM fashion lokal. Jadi dua-duanya ya, Kemendak mempunyai komitmen untuk terus memasarkan produk-produk UMKM di dalam negeri, baik offline maupun online. Kita akan ada penandatanganan MOU antara UMKM fashion lokal dengan MAP Group. Jadi setelah dilakukan kurasi dan hari ini ada sekitar 21 ya UMKM kita yang sudah melakukan business matching dan produk-produknya akan masuk ke department store terkenal di Indonesia. Melalui business matching ini diharapkan bisa mendorong peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan UMKM fashion Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kuwait dalam bidang ketenagakerjaan dan juga ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli berharap kerjasama ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mewakili pemerintah Indonesia menghadiri acara The 64 Years National Day and the 34 Years Liberation Day of the State of Kuwait. Kehadiran ini menjadi bukti eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kuwait, di mana ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga langkah memperkuat kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Moving forward, I'm confident that we will continue our collaboration in ensuring labor protection and expanding employment opportunities for skilled Indonesian workers in Kuwait. Menaker Yasirli berharap hubungan kedua negara semakin kuat guna membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil serta mempererat persahabatan antara Indonesia dan Kuwait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Jatim memadati Gedung Negara Gerahadi pada Minggu 2 Maret 2025 untuk ngabuburit sembari menikmati berbagai hiburan dan menikmati pesta makanan khas Jawa Timur. Acara ini sekaligus menjadi ajang tasyakuran dan juga doa bersama dalam rangka menyambut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto dardak untuk Jawa Timur maju berprestasi. Gubernur Jawa Timur dalam kesempatan itu menyampaikan sambutan penuh semangat dan harapan kepada masyarakat, terutama kepada para remaja dan adik-adik pramuka yang hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya cita-cita, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi kepala daerah dan pengusaha sukses. Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu, bergotong royong, dan bergandengan tangan demi kemajuan Jawa Timur. Gubernur Khofifah juga menyampaikan pesan penuh harapan di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para relawan yang telah berkontribusi luar biasa dalam mendukung pemerintahan. Jawa Timur adalah provinsi yang kompetisinya bukan hanya di antara provinsi di Indonesia, tapi sudah bersaing dengan negara-negara lain di luar sana. Ya, kita juga ingin Jawa Timur ini majunya berkeadilan bagi yang tua maupun muda, yang tinggal di gunung maupun di pantai, yang laki-laki maupun yang perempuan. Semuanya, termasuk saudara-saudaraku yang punya kebutuhan khusus, semuanya diperhatikan. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto dardak, menyampaikan rasa syukurnya atas kebersamaan yang terjalin antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat. Emil juga menyampaikan bahwa dirinya dan Gubernur Khofifah sudah melaksanakan tugas dan agenda penting di berbagai daerah di Jawa Timur. Wagub Emil menekankan bahwa pencapaian yang telah diraih Jawa Timur merupakan hasil dari kerjasama seluruh elemen masyarakat. Namun beliau juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti berinovasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ben Sukatani menolak tawaran pengangkatan sebagai Duta Polri oleh Kapolri usai lagu Bayar-Bayar-Bayar viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan Polri mengapresiasi penolakan yang dilakukan oleh Ben Sukatani.
Polri menanggapi penolakan personel Ben Sukatani terhadap tawaran yang diajukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Duta Polri. Penolakan tersebut diungkapkan Ben Sukatani melalui unggahan di akun Instagram resmi @sukatani.ben pada Sabtu 1 Maret 2025. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan Polri menghargai setiap bentuk ekspresi dan juga kritik yang disampaikan oleh publik. Trunoyudo juga menyatakan bahwa Kapolri secara prinsip juga mengapresiasi karya seni sebagai media penyampaian aspirasi. Menurutnya, masukan dan juga kritik dari publik akan selalu menjadi bagian dari upaya perbaikan institusi. Yang pertama, Bapak Kapolri sudah memberikan apresiasi ya atas masukan kritik melalui seni ya. Kemudian juga Pak Kapolri mengapresiasi sebagai Duta Polri. Namun kembali lagi, apa yang sudah disampaikan tadi pertanyaan teman-teman media adalah merupakan hak untuk berekspresi dan kita hargai ya. Namun demikian tentunya kami akan tetap konsentrasi khususnya Polri ya akan melakukan pembenahan apabila didapati dalam hal segala aspek. Namun terlepas dari adanya masukan kritik perlu kami ketahui juga dan kami kasih tahu pada teman-teman media ya untuk diketahui ada hal-hal juga yang concern. Kita juga melakukan peningkatan optimalisasi terhadap layanan-layanan yang bersifat Harkamtibmas yang perlu kita optimalkan ya, yang sudah positif di mata masyarakat juga ada, dan kemudian juga perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang perlu kita tingkatkan, serta penegakan hukum seperti baru saja tadi. Ini bagian daripada bagaimana publik juga memberikan respon positif, namun terhadap kritikan, masukan, tentu kita akan melakukan langkah-langkah. Di sisi lain, Trunoyudo juga mengungkapkan Polri juga terus berupaya meningkatkan optimalisasi terhadap layanan Kamtibmas, serta berkomitmen melakukan pembenahan di segala sektor, termasuk pelayanan publik, pengayoman, dan juga penegakan hukum. Dari Jakarta, Gia Nabila Mutiangkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi Kampung Seni Borobudur yang turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Menko AHY juga berharap Kampung Seni Borobudur dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan lari pagi dan juga berkunjung ke Kampung Seni Kawasan Wisata Borobudur, Jawa Tengah yang telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di sana terdapat museum, tempat pertunjukan seni, dan pasar yang bisa menampung 1.941 kios untuk menjual produk UMKM, karya seni, dan juga makanan. AHY berharap tempat ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Ini adalah kawasan museum dan kampung seni. Harapannya para wisatawan, masyarakat Indonesia, mancanegara bisa datang dan melihat sejarah Borobudur ini sejak ditemukan pertama kali sampai dengan perkembangannya hari ini dan bagaimana dan kenapa harus terus dilestarikan. Lalu juga ada galeri untuk menampilkan karya-karya seni, termasuk amphitheater untuk pentas tari-tarian dan seni budaya lainnya. Dan yang paling penting juga adalah telah dibangun sentra UMKM. Di sini bisa menampung 1.941 tenants. Jadi para pelaku UMKM, masyarakat lokal bisa menggunakan atau menempati lokasi kampung seni ini. Tentunya harapannya bisa menjual karya-karya seninya, karya-karya kerajinannya untuk menambah penghasilan masyarakat kita. Menko AHY pun juga mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang mampu membangun kolaborasi bersama pemerintah, daerah, dan juga stakeholder terkait dalam membangun kampung seni ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, di antaranya Basarnas temukan 1 korban banjir bandang Puncak Bogor. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam. Informasi kita lanjut. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor sejak Minggu malam 2 Maret 2025 menyebabkan Sungai Cimanceri meluap, mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan terkini dari BPBD Provinsi Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah dan 1 warga dilaporkan hilang akibat terseret arus. Banjir terjadi di beberapa kecamatan, termasuk Rumpin, Bojonggede, dan Cisarua. Di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, 1 unit rumah dan 1 pondok pesantren terendam. Di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, sebanyak 137 rumah terdampak dengan total 547 jiwa terimbas banjir. Sementara itu di Desa Tugu Selatan, sebanyak 119 rumah terendam dengan 423 jiwa terdampak. Tragedi terjadi di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, ketika seorang warga bernama Asep Mulyana, berusia 59 tahun hilang terseret arus banjir. Kejadian bermula saat air kali Cisaru meluap hingga setinggi lutut dengan arus yang deras. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri, bahkan beberapa di antaranya menggunakan alat seadanya. Dalam situasi darurat, seorang warga bernama Yuyun terbawa arus, namun berhasil diselamatkan. Sayangnya, suaminya Asep Mulyana yang mencoba menolong justru terseret arus dan belum ditemukan hingga saat ini. Tuh, sampai ini terendam rumah, kasur apa pada habis. Ya, ini yang di bantaran kali. Sudah tidak ada barang-barang, sudah kaput semua alat rumah tangga. Alhamdulillah sampai saat ini laporkan belum tidak ada korban. Alhamdulillah. BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk menangani dampak banjir. Sementara itu kondisi banjir saat ini telah surut dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka.
Pencarian terhadap korban hilang dilanjutkan pada Senin pagi tadi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan dari BPBD, aparat desa, dan relawan setempat. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan cuaca ekstrim. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi jika debit air meningkat serta menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 jembatan penghubung antar desa amblas di kawasan Puncak Bogor diterjang banjir bandang usai hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Salah satu warga turut hanyut terbawa arus banjir. Kini petugas gabungan masih melakukan pencarian korban. Usai diguyur hujan deras pada Minggu malam, jembatan penghubung antar desa Tugu Selatan dan desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, amblas diterjang banjir bandang. Akibatnya warga tak dapat beraktivitas. Untuk menghindari banjir susulan, Danrem Surya Kencana meminta secepatnya pemerintah Kabupaten Bogor untuk merampungkan 6 jembatan yang rusak akibat diterjang banjir bandang yang terjadi kemarin sore di wilayah Puncak Bogor. Sudah terkonfirmasi ada 6 jembatan yang putus, Pak. Termasuk salah satunya yang ini yang paling besar. Kita lagi dorong ke pemerintah daerah untuk bisa segera ditindaklanjuti sehingga jembatan ini bisa segera berfungsi dan bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Karena ini kan sangat vital ya. Rampungnya 6 jembatan penghubung antar kampung 1, diantaranya jembatan terbesar di wilayah Hankam, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Bogor, dan Rem meminta untuk segera dibangun kembali usai diterjang luapan air sungai di saat banjir bandang melanda wilayah Puncak Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban atas nama Asep, warga kampung Pesanggerahan, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Asep tewas terbawa arus setelah menyelamatkan istrinya. Asep terseret sejauh 7 km. Kini jasadnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Setelah proses pencarian selama 12 jam lamanya, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban banjir bandang aliran kawasan hulu Sungai Ciliwung. Asep ditemukan tim SAR gabungan di Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor pada siang sekitar pukul 10 pagi dalam keadaan meninggal dunia. Menurut Danru Basarnas Bogor Raya Sahat Parulian mengungkapkan, dari hasil penelusuran pencarian korban atas nama Asep yang terbawa arus dari semalam yang akhirnya ditemukan di Bendungan Ciawi dalam posisi terkelungkup tertutup lumpur dan ditemukan di Sungai Bendungan Ciawi dari lokasi terseret hingga ditemukan sejauh 7 km. Tim SAR langsung membawa jasad Asep ke rumah duka disambut isak tangis keluarga korban. Sempat hanyut juga hampir 10 meter lebih itu. Oh, terbawa. Bapak mau nolongin ibu, jadi bapak yang kalau ibu mah ke sini, kanan. Ke kanan. Arah kanan ke bapak ke arah yang kali yang besar. Sungai. Ya, baik. Untuk korban tersendiri atas nama Pak Asep, umur 59 tahun, sudah berhasil kita temukan. Itu posisinya sebelum Bendung Ciawi. Sebelum Bendungan Ciawi, kurang lebih jarak dari lokasi kejadian itu 7 km. Untuk posisi korban sendiri itu tertimbun lumpur, yang terlihat itu bagian belakang korban. Kemudian setelah korban kita berhasil kita keluarkan dari lumpur, kita evakuasi ke rumah duka. Diketahui banjir bandang di Kecamatan Cisarua terjadi sejak Minggu malam akibat intensitas hujan tinggi. Ratusan rumah terendam banjir, 5 jembatan terputus, serta 1 orang terseret arus. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, 2 pendaki veteran, Lili Wijayati dan Elsa Laksono meninggal dunia saat melakukan pendakian ke Puncak Kartens, Papua pada Sabtu 1 Maret 2025. Keduanya terjebak badai salju dan mengalami hipotermia dalam perjalanan turun setelah mencapai puncak. Menurut Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, Rahman Mulis, mereka bergabung dalam tim pendakian internasional beranggotakan 10 orang, termasuk musisi Firsa Bersari, serta didampingi oleh pemandu lokal dan anggota tim nama nasional Lawrence. Tim mencapai puncak Kartens pada 4.884 mdpl pada Jumat 28 Februari 2025. Namun, cuaca ekstrim menyebabkan beberapa anggota mengalami hipotermia dan diare. Jenazah Lili dan Elsa ditemukan di Lembah Kuning pada 4.200 mdpl. Evakuasi dilakukan pada Minggu 2 Maret 2025 dengan helikopter ke Timika sebelum dipulangkan ke Jakarta. Kepergian Lili dan Elsa meninggalkan duka mendalam bagi komunitas pencinta alam, mengingat dedikasi dan inspirasi yang mereka berikan di dunia pendakian. Dari Papua, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut peristiwa berikut ini pemirsa. Viral, seorang remaja tewas setelah mengalami kecelakaan akibat dari aksi balap liar yang dilakukannya. Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan detik-detik kecelakaan balap liar terjadi hingga merenggut nyawanya. Dari keterangan unggahan, kejadian itu terjadi di Desa Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu 1 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dalam video terlihat para penonton menunggu pengendara motor alias pelaku balap liar melintas di jalan yang telah ditentukan sebagai jalur balapnya. Tampak dua sepeda motor yang dikendarai para korban itu terdengar dan melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seusai melintas, tak berselang lama, kecelakaan terjadi dan sejumlah motor saling menabrak hingga terlihat kepingan bodi motor berhamburan. Dua pemuda yang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi itu tidak mengetahui adanya motor lain dari arah berlawanan. Akibatnya, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan hingga keduanya terpental dan terbaring di jalanan. Para penonton pun langsung menghampiri para korban. Salah satu korban berinisial RM menghembuskan nafas terakhirnya, sementara korban lainnya berinisial NV mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kapolsek Paguyaman, Ibtu Juwari telah mengkonfirmasi kejadian tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan. Atas kejadian tersebut, kedua motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan berat dan langsung dibawa oleh kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV laporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut puluhan sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Kota Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Selatan, Sumatera Utara pada Minggu 2 Maret 2025. Warga yang melihat peristiwa itu terkejut. Sebuah truk jenis Hino berjalan mengeluarkan api yang besar. Truk kemudian terhenti setelah terperosok ke lubang drainase. Kapolsek Torgamba, AKP Syamsul Adhar menyebut peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Truk yang dikemudikan Ihsan melintas dari arah Pekanbaru menuju Medan. Setibanya di pusat kota Torgamba, truk terbakar di bagian belakang truk yang membawa puluhan sepeda motor. Warga yang melintas kemudian memberitahu supir truk bahwa truk yang dikemudikannya terbakar. Supir truk kemudian melompat untuk menyelamatkan diri. Beruntung, satu unit mobil pemadam kebakaran dari pos unit Torgamba dapat segera ke lokasi dan memadamkan api, sehingga tidak menjalar ke rumah-rumah penduduk. Api akhirnya benar-benar padam beberapa menit kemudian. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, karena kebakaran menyebabkan truk berikut 48 sepeda motor yang diangkut ludes di lahap si Jago Merah. Pihak kepolisian masih mendalami kejadian yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.